Baik, selamat malam kawan-kawan. Saya Bembi, mengulangi dari SP Club Indonesia, Jakarta. Saya sendiri sebagai founder SP Club Indonesia, sekaligus saya karyawan juga dari Sinarmas Corporate. Saya sebagai Bapak, cari aja di Google siapa Bembi. Ya, Bembi nama panjangnya Bambang Eko Cahyono. Oke, dan saya akan bagi malam hari ini tentang, bukan bagi ya, ngajak diskusi lah ya. Ngajak diskusi tentang supervisor. Nah, supervisor. Maklum, saya juga mantan supervisor. Ya, saya mantan supervisor. Dulu saya lulus dari Teknik Elektro, bergabung di awal mula karir saya di 20 tahun yang lalu sebagai production supervisor. Oke. Selama 20 tahun bekerja, ya semoga sesuai dengan visi misi kita ya. Baik, Warkop Eki. Ya, sebentar, saya mute all dulu. Nah, jika suara musik tidak terdengar, tolong settingnya di join audio yang ada di pojok kiri bawah halaman Zoom, pilih dial on device. Ada beberapa yang nggak keluar suaranya, saya lihat. Baik, Warkop Eki, Monday tanggal 6 sekarang, jam 8.05 di tengah. Suaranya nggak jelas, Coach. Suaranya nggak jelas. Sebentar. Open aja. Kalau saya open nggak pakai ini gimana? Ya, kita nggak pakai ini lagi. Baik kawan-kawan, kita Warkop Eki malam hari ini kita akan bahas di job desk supervisor. Tapi sebelum itu, untuk diskusi malam ini kita akan membahas fokusnya di supervisor, dan di dalam manajemen kita mengenal teori tentang POAC, planning, organizing, actuating, controlling. POAC, POAC. Oke. Nah, bagi karyawan baru fresh graduates ini sangat bagus dipahami karena biasanya kan untuk menjadi supervisor kan biasanya Anda berangkat menjadi staff atau admin dulu, maybe admin dulu gitu ya. Baru kemudian naik menjadi supervisor level baik di semua industri. Dan kita akan bahas apa itu manajemen dulu. Secara umum, manajemen merupakan suatu proses, tindakan, atau seni, ya, karena berupa proses, tindakan, atau seni, ya, seni di dalam membuat planning, perencanaan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi yang dinamis, yang menggerakkan organisasi mencapai tujuan. Ada 4 fungsi manajemen yang sering orang menyebutnya sebagai POAC. Fungsinya adalah planning, organizing, actuating, controlling. Karena di supervisor level kan sudah masuk di dalam entry management level ya kan. Pada saat Anda sudah menjadi manajemen, Anda sudah banyak berkecimpung di dalam melakukan perencanaan, organisasi, actuating, controlling. Kalau misalkan kita supervisor produksi misalnya, paling gampang ya, ini teman-teman 50% kayaknya dari manufacturing saja. Production supervisor, perencanaan. Biasanya setiap minggu kita buat perencanaan mingguan. Minggu ini kita mau produk apa, yang kemudian merencanakan manpower-nya, merencanakan jumlah lemburnya, materialnya, dan segala hal. Ya. Kemudian kita mengorganisasi, ya, organisasi segala apa yang sudah kita rencanakan supaya efektif dan efisien. Kemudian kita actuating, kita laksanakan, kemudian kita awasi, kita kontrol. Nah, di planning sendiri adalah proses menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk memenuhi target dan tujuan organisasi. Ya, ingat di sini adalah planning, proses menyangkut upaya dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, mengantisipasi masalah yang akan direncanakan, dan juga penentuan strategi. Jadi kalau seorang supervisor itu harus mempunyai kemampuan untuk mimpi, ya. Mimpi itu kan bagian dari strategi kan. Oh, aku bermimpi begini. Oh, supaya mimpiku itu bagus, harusnya gimana ya? Gitu ya. Nah,
Jadi kegiatan fungsi perencanaan dalam aktivitasnya itu adalah menetapkan sasaran, merumuskan strategi untuk mencapai uh, dari sasaran kalau kita misalkan di sales marketing gitu ya. Kemudian menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar indikator keberhasilan dan pencapaian tujuan pasar dari sasaran itu sendiri, market dari objektifnya gitu ya. Saya ambil ini perencanaan di sales marketing. Nah, sumber-sumber daya yang diperlukan, kita tahu, kita sering dibahas kan ada proses itu, bisnis itu selalu punya input, proses, dan output. Supplier, input, proses, output, customer, atau SIPOC, atau kita pendekkan lagi menjadi IPO, input, proses, output. Nah, inputnya itu kan kalau kita memproduksi sesuatu, atau kita melayani sesuatu, pasti proses itu membutuhkan manpower, membutuhkan mesin atau alat, membutuhkan material, membutuhkan metode atau SOP, kemudian metode alat ukur, alat assessment, alat audit, kemudian juga membutuhkan lingkungan-lingkungan atau area kerja yang mendukung proses itu efektif dan efisien untuk mencapai sebuah output yang bagus. Oke. Nah, untuk itu kita harus punya, bisa seorang supervisor juga menetapkan standar indikator keberhasilan. Nah, indikator apa saja? Ada namanya input indikator, ada namanya output indikator. Input indikator tadi, indikator dikatakan manpower-nya bagus itu apa? Indikator dikatakan materialnya bagus itu apa? Indikator dikatakan mesinnya atau alat kerjanya bagus itu apa? Indikator dikatakan metode SOP-nya sudah terlaksana dengan baik itu apa? Kemudian lingkungan yang bagus itu indikatornya seperti apa? Jadi indikator input harus Anda bisa tetapkan. Nah, kemudian tak lupa juga indikator dari prosesnya sendiri. Proses berjalan dengan baik itu indikatornya apa? Proses berjalan dengan baik, indikatornya apa? Biasanya tidak jauh dengan apa? Proses berjalan baik, produktif biasanya kan, produktif, efisien, efektif. Ini kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah, kemudian output yang berkualitas bagi your next process, your next customer. Input, proses, output. Indikator output, indikator input, indikator proses. Sehingga kemampuan supervisor juga harus bisa secara langsung bisa membuat sebuah standar, sebuah job ya. Jobs bagaimana punya bagaimana standar input, standar proses dan output itu dapat tercapai sesuai dengan spek atau target yang diharapkan. Oke, itu di planning. Luar biasa kalau supervisor. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin di bawahannya supervisor yang tidak sesuai yang saya sampaikan tadi, menurut saya boleh dikatakan dia belum mencapai supervisor yang supervisor yang tepat gitu kan. Kadang-kadang kan perusahaan itu, oh kamu jadi supervisor, tapi sebenarnya dia bukan supervisor, dia cuma admin, ya. Kemudian kedua adalah organizing. Organizing adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi yang dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, kegiatan organisasi seperti apa? Satu, dia mengalokasikan sumber daya. Dua, dia membuat struktur organisasi, gitu kan? Membuat ini garis, ini kamu report ke sini, kamu setelah ini kamu report kemana, itu adalah termasuk di organizing ya. Kemudian kegiatan pelatihan pengembangan itu juga tanggung jawab supervisor di sini. Kemudian kegiatan penempatan sumber daya, the right man on the right place. Okay. Dan actuating proses implementation. Implementation adalah sambil minum. Adalah implementasi dari program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi
serta proses motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatannya apa saja sih? Satu, mengimplementasikan proses leader, kepemimpinan, coaching, ya, pembimbingan, coaching, dan motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Dua, dia harus seorang supervisor memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Makanya kan perlu ada daily meeting atau kalau shift ada shift handover gitu ya. Itu tugas supervisor supaya penjelasan rutin terhadap pekerjaan in daily activities itu bisa berjalan. Dan terakhir, terakhir adalah ditutup dengan C, controlling. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang beradab. Jadi kita mengendalikan, mengendalikan seluruh resiko perubahan yang kemungkinan bisa terjadi. Nah, itu juga controlling. Mengendalikan risiko yang bakal muncul, mengendalikan kecelakaan kerja yang bakal muncul, mengendalikan material yang bisa jadi habis gitu ya, kita kendalikan. Oke, mengendalikannya balik ke tadi, ke input, proses, output. Kalau nggak ada standar, dan standar itu tidak punya spek, nggak bisa diukur, nggak bisa dikendalikan, kan? Makanya ada sebuah statement, you cannot measure dan you cannot control. Controlling di dalam fungsi pengawasan pengendalian, aktivitasnya apa saja? Mengevaluasi keberhasilan. Nah, kalau punya, tadi kan sudah punya planning, sudah punya KPI gitu ya, standar input, standar proses, standar output. Jadi kita sesuai standar nggak? Kemudian mengambil langkah verifikasi dan koreksi, menggunakan corrective action, preventive action terhadap sebuah penyimpangan. Atau kalau di manufacturing dikenal dengan PICA, Problem Identification Corrective Action, atau CAPA, Corrective Action and Preventive Action, ya CAPA, CAPA, atau PICA, PICA, PICA sebutannya. Kalau di manufacturing. Dan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Nah, kalimatnya di sini yang cukup berat di sini adalah alternatif solusi. Seringkali supervisor kadang ada masalah, dia punya solusi cuma satu. Padahal sedapat mungkin adalah dia harus memberikan solusi adalah at least ganjil 3. Gitu. Ada masalah solusinya 3, Pak. Yang pertama plus minusnya ini, yang kedua plus minus ini, yang ketiga plus minus ini. Yang dari hasil plus minus, saya menyarankan memilih yang kedua. Bagaimana menurut Bapak? Mohon petunjuk. Nah, itu kalimat-kalimat yang membangun komunikasi antara supervisor dengan para manajernya. Oke, kawan-kawan, sambil ngopi, waktunya kita diskusi, saya akan stop. Share. Saya Bambang Eko Cahyono, yuk kita ngobrol sambil seruput kopi. Stop share. Nah, oke. Siapa pertama dari Pak Tirta dulu. Pak Tirta. Saya ajak ngobrol Pak Tirta ini. Unmute Pak. Oh, unmute. Yes. Monggo Pak Tirta. Pak Tirta. Dari penjelasan saya sedikit tentang POAK untuk supervisor. Sebenarnya supervisor itu orang seperti apa sih Pak? Yang layak dia dianggap sudah layak sebagai supervisor, Pak Tirta. Monggo Pak. Unmute dulu Pak. Sebentar Pak. Sebentar. Tirta Pak unmute dulu. Bapak bisa unmute tempat Bapak? Nah, oke. Monggo Pak Tirta. Ya. Yang saya tahu di Proper. Kalau yang lain di mute sendiri ya. Saya barusan unmute all soalnya. Thank you. Ya. Monggo Pak Tirta.
Saya punya pengalaman di banyak industri. Saya banyak pindah kerjaan. Hmm? Sebagian jadi saya punya rekor itu 14 tahun di posisi PM, direktur. Lalu 8 tahun di senior, sebelumnya lagi profesor, itu selama tahun, lalu sisanya sebagai jadi saya karir dari mulai bawah sekali. Bentar Pak, bentar Pak. Itu ini kok masih kredit Pak, sebentar. Oke, silakan Pak Cita. Iya, jadi saya punya pengalaman dari mulai dasar di lapangan sebagai engineer, naik ke supervisor, naik ke manager, level senior manager, sampai ke general manager dan direktur. Ya, saya mau bagi pada saat saya di posisi supervisor. Ada perusahaan seperti Procter & Gamble, saya nggak tahu di sini apakah ada yang pernah di Procter & Gamble. Itu mereka menyebut supervisor itu adalah manajer unit. Jadi semua dianggap manajer. Setiap orang ada manajer unit, manajer seksi, kayak gitu. Entah orang ya. Nah, tapi intinya mereka adalah ya levelnya sudah memanage. Nah, kalau secara pekerjaan memang kan ada yang memang di bawah itu ada operator atau ada teknisi yang memang mereka diurusin. Di atas supervisor, tergantung dari skala golongan di setiap perusahaan. Ada yang menjadi di atasnya superintendent, ada yang di atasnya manajer, artinya kepala departemen. Intinya dia di posisi middle, di antara bawah sampai di atas. Dan demikian sebenarnya dia adalah manajer lapangan yang benar-benar hands on. Dia pertama kali yang langsung kepala yang langsung berhadapan di lapangan, dan itu sesungguhnya berat karena langsung dengan pelaksana, ya. Dia berfungsi di antara middle management sampai ke pelaksana. Ini posisi unik, repot, banyak macam lah ya kesulitan-kesulitannya. Dihimpit atas bawah. Ya, bahkan ada yang bilang posisi tergencet ya. Iya. Posisi terjepit gitu ya. Terjepit paling bawah ya Pak. Betul, betul. Jadi dia posisi yang saya bilang ujung tombak dari manajemen ya supervisor. Yes. Jadi dari struktural itu yang dianggap sebagai wakil perusahaan, ujungnya supervisor. Dia yang paling depan, di posisi terdepan berhadapan dengan perusahaan. Jadi kalau dia sampai salah langkah, perusahaan babak belur. Sebenarnya jadi nasib perusahaan itu banyak di tangan supervisor. Nah, kadang-kadang perusahaan itu ada juga memilih supervisor dari para pelaksana, operator atau teknisi yang jadi level pelaksana yang dianggap capable dikembangkan menjadi supervisor. Nah, ini melihat dari sisi technical sehingga masih perlu dilengkapi dengan ilmu-ilmu manajemen. Yes. Tadi saya senang Pak PMB sudah mengupas soal POAC atau POAC gitu ya. Karena itu sebenarnya basic yang harus dikuasain dengan simple, hanya 4 langkah POAC untuk selalu mudah diingat juga langkah-langkah. Tadi soal yang pertama misalnya, yang pertama adalah soal planning. Jadi bagaimana membuat planning itu terstruktur supaya yang OAC-nya belakangnya tinggal ngikutin. Kalau P-nya bagus, biasanya OAC-nya lebih mudah diikutin. Jadi yang pertama kali P-nya ini, planning-nya ini harus lengkap, bagus, seksama. Bahkan kalau saya bisa menyebutkannya 2. Itu planning strategik sama planning action. Planning strategik biasanya dia ambil dari atasannya.
Dia minta itu strategiknya. Dia yang mengisi action plan-nya. Jadi action plan itu dari si supervisor, karena dia tahu detail di lapangan, tapi strateginya harus kemana. Misalnya strategi itu gini, apa langkah-langkah besar, misalnya produksi order, mana yang didulukan, yang prioritas, itu strategi. Ya. Kalau misalnya project management, langkah-langkah apa yang diduluin. Nanti kalau dia sudah dapat yang strategi, alur besarnya istilahnya, nanti detailnya diisi, dia akan lebih tahu, lebih paham. Tapi kalau dia hanya ngomong detail, nanti urutannya, strategiknya yang kurang, maka bisa salah-salahin itu. Jadi supervisor butuh tahu yang posisi urutan strategiknya, prioritasnya, ya, detailnya nanti dia isi. Terus soal yang organizing-nya, kita harus organizing 4M. Jadi apa material yang harus diurus, disiapkan dari, ya. Jadi misalnya material itu bahan kerja lah, anggap. Kalau dia bidangnya manufacturing, mungkin dia lebih banyak ke material itu dalam bentuk benda. Tapi kalau dia di office atau di supporting seperti IT, dia materialnya adalah informasi atau data. Jadi material adalah bahan kerja. Jadi bisa berupa barang atau bukan barang, seperti data atau informasi. Kemudian kalau misalnya setelah material disiapkan, dia perlu mempersiapkan mesin sesuai dengan apa mesin itu artinya M kedua adalah bisa dikatakan alat kerja. Alat kerja bisa mesin, bisa kalkulator, bisa komputer, semua alat kerja. Setelah alat kerja ya kita butuh M kedua itu metode kerja supaya bisa membuat tata cara kerja yang runtut sesuai dengan prosedurnya. Kemudian terakhir baru dia harus mempersiapkan siapa manpower-nya atau pelaksananya. Jadi dia yang siapkan gitu. Orang di atasnya mungkin repot, tapi si supervisor ini menentukan waktu saat organizing 4M. Kalau ini biasanya kalau memang sudah kerjaannya lancar, kerjanya sudah itu sih udah di luar kepala lah ya, apalah sekali dia langsung bisa cepat sekali kan. Berarti tinggal ngomong ke actuating. Kalau di PDCA itu berarti dia di D-nya, ya di doing. Di do-nya. Pada saat actuating itu dia punya 3 proses kan, diawalin dari proses persiapan. Bagaimana pada saat sebelum actuating dia persiapannya seperti persiapan tentang mungkin lubrikasi, mungkin juga persiapan data-data atau dokumen, semua persiapan, setting, segala sesuatu yang disebutkan adalah pra-processing. Sehingga processing-nya dia bisa lebih sama karena persiapannya kuat. Di situ dia bermain dengan yang disebut CP atau ada yang bilang CCP. CP itu control point, kalau CCP critical control point, di mana titik-titik kritis harus dikontrol. Kalau titik kritis dikontrol biasanya prosesnya bagus. Di CP critical control point ada juga di persiapannya, ada selama di proses, ada di ending atau di finalisasi. Sehingga kalau dia bisa kontrol, dan itu kalau saya biasa membuat prosedur itu selalu saya masukkan CP. Kontrol. Jadi setiap prosedur harus menyatakan titik kontrolnya di mana supaya tidak sampai ada kesalahan. Betul. Kalau dalam setiap prosedur nyatakan itu lalu dilakukan, maka kemungkinan besar kesalahan kerja tuh minim gitu. Kemungkinan besar. Nah, terakhir setelah proses baru setelah terimanya kan di proses output terakhir juga dia melakukan CP sehingga bisa apa namanya semuanya lancar lah gitu ya. Kontrol yang dia lakukan sesungguhnya adalah measuring
dia mengukur, dia menganalisis, supaya dia nanti bisa lanjutkan untuk bahan planning berikutnya. Jadi POAC kan balik lagi ke P pertama. Yes. Pada saat di controlling, dia melakukan pengukuran, dia melakukan analisis, dia melakukan juga adalah improvement. Karena pas P berikutnya, cycle yang berikutnya, P-nya sudah bisa antisipasi untuk perbaikan-perbaikan. Yap. Gitu. Jadi lengkapnya sebenarnya kita bisa lihat dari POAC di mana harus kembali. Jadi selalu siklus. Yes. Siklus itu artinya pada start kontrol terakhir, titik kontrol terakhir, dia harus meyakinkan siklus berikutnya apa yang saya harus upgrade, gitu. Supaya dia makin baik, makin baik, makin baik. Baik. Dan di dalam POAC itu setiap hurufnya itu ada PDCA, Pak ya? Iya. Di P planning, PDCA planning. Di O organizing, PDCA-nya organizing. Di actuating, PDCA-nya actuating, sama controlling juga punya PDCA. Jadi PDCA melebur di dalam setiap huruf POAC tadi. Itu Pak Tirta ya. Baik, terima kasih Pak Tirta. Ini senior kita, Maha Guru, ini sudah pensiun, sekarang sudah mengabdi. Dan saya balik ke akademisi sekarang. Ya. Bu Fani Nasril, saya mau panggilnya ini expert communication. Karena salah satu 70% supervisor sukses itu karena dari communication, Pak ya. So saya cukup berbahagia di sini Bu Fani Nasril, beliau S1-nya dari Unpad, S2-nya ambil communication dari Universitas Islam Bandung. Bu Fani Nasril, assalamualaikum. Oke, terima kasih Coach. Saya dengar tadi pembicaraan Pak Tirta jadi ingat waktu saya ngajar. Saya pernah ngajar di beberapa perguruan tinggi di Bandung, terutama untuk D3 ya, Politeknik. Sebenarnya saya nggak expert di manajemen, cuman mungkin karena saya praktisi dulunya pernah di manufaktur juga, jadi akhirnya diminta untuk mengajar manajemen. Dan sayangnya mahasiswa itu diberikan materi manajemen, terutama POAC ini tuh cuman sekedar di mulut gitu. Padahal kalau saya lihat, kalau misalnya mereka bisa mendalami sesuai dengan latar belakang pendidikannya, misalnya orang IT, ya udah kita arahkan mata kuliah manajemennya, langsung belajar POAC-nya atau apa aja. Tapi itu nggak ada. Jadi itu yang menyebabkan, akhirnya saya ngerti kenapa waktu saya kerja, saya dapat misalnya subordinat baru yang fresh graduate, mereka nggak ngerti apa-apa. Karena di bangku kuliahnya saya kebetulan nggak dapat manajemen waktu kuliah saya dulu di sastra dan di komunikasi kita nggak ada kuliah manajemen. Innalillahi, nggak ada Bu ya? Nggak ada, apalagi di sastra itu nggak belajar manajemen sama sekali. Tapi waktu saya mengajar di akuntansi, di komputer itu ada. Mengajar di situ. Ada. D3 terutama ada. Tapi ya begitu, cuman sekilas lalu 2 SKS habis. Nah, akhirnya saya mengerti kenapa waktu saya bekerja, masih bekerja, saya kesulitan untuk membina para anak baru ini. Karena mereka tidak terkonsep di kepalanya POAC itu apa. Padahal kalau misalnya tahu POAC, ketika mereka masuk dunia kerja, harusnya mengerti. Yang mulai dari planning, dari organizing, actuating, sampai kan tadi ya controlling atau evaluasi. Dan itu sifatnya cycle-nya kan mungkin di setiap urutannya itu ada proses-prosesnya lagi. Misalnya di planning ternyata ada controlling juga gitu kan, di actuating ada controlling juga. Itu tuh mereka nggak mengerti, yang blank. Dan ini sebenarnya PR besar buat akademisi yang masih aktif. Kalau saya kan sudah enggak ya. Bahwa mereka harus bisa menerapkan ilmu manajemen ini secara nyata. Jadi nggak cuma omong kosong. Jadi ketika mereka masuk dunia kerja, kayak benar-benar gelas kosong, bukan gelas setengah lagi kosong, dan sebenarnya sudah terlambat untuk diisi gitu. Jadi beban untuk perusahaan yang merekrut mereka. Menurut saya gitu sih, Coach. Oke, that's great. Terima kasih Ibu Fani Nasri. Saya jangan ditutup dulu, Bu. Bu Fani kan juga disiplin ilmunya di communication sih ya. So, saya dulu itu
ya saya sendiri mungkin sama juga teman-teman ya, waktu zaman dulu kita masuk jadi supervisor, masih muda, biasanya kita itu lebih pilih gantung diri daripada suruh presentasi, Bu. Kalau Nah, saya kira-kira Bu, presentasi. sebagai orang ibu yang disiplin ilmunya communication, ya saya baca di profil Bu luar biasa, S2-nya di komunikasi. So, bagaimana untuk menggali, ya menyalakan api diri supaya confident di dalam presentasi, ngomong di depan publik, ngomong di depan anak buah. Monggo Bu, di-share Bu. Sebenarnya gampang ya kalau kita menguasai materinya, Pak. Karena kalau sudah menguasai materinya, otomatis pede dong. Dan yang lain-lainnya, cara presentasi, ya tekniknya, apa yang lain-lainnya itu gimmick lah. Tapi yang pasti ya, apapun yang kita presentasikan, kita harus kuasai dan tahu kelemahannya. Ini saya dulu belajar waktu saya skripsi. Karena saya cuma mengerjakan skripsi 2 minggu, saya ketakutan dulu. Saking ketakutannya, saya pelajari setiap kata yang ada di skripsi saya, dan saya menemukan kelemahannya semua. Jadi ketika presentasi, saya cuma punya waktu 2 minggu, ya dari bab 2 sampai bab 5 itu dikasih 2 minggu untuk sidang. Jadi sampai detail-detailnya itu tahu, dan dari situ saya tahu kalau misalnya mau presentasi, apapun juga, kuasai materinya. Kalau misalnya teknik bicaranya, voicing, segala macam itu sih bisa dipelajari gampang, Pak. Yang penting pede karena kita sudah kuasai materinya. Dan satu lagi kalau presentasi kita punya yang namanya teori. Teorinya tuh begini, Pak, bahwa 1 menit bahkan 30 menit pertama itu sebenarnya akan menggambarkan keberhasilan presentasi kita. Kalau 30 sampai 1 menit kita sudah pede dan bisa attire attention, itu 50% presentasinya bakal berhasil. Itu aja. Oke. Ya, pertemuan pertama begitu menggoda ya, Bu ya. Jangan sia-siakan detik-detik waktu jumpa ya. Betul, walaupun di tengahnya ada noise sih. Iya. Tapi yang minimal kita sudah bisa menarik perhatian sih. Konsep AIDA, Pak. Yes, AIDA. I know that. Oke. Baik, makasih Bu Fani. Saya manggil, kayaknya nggak sah kalau nggak saya panggil manajer HR ya. Pak ini, saya mau panggil Pak Sigit deh. Pak Haji Sigit, open mic Pak Haji Sigit. Ini tukang potong ini. Pak Haji. Ya, halo, siapa? Ya, Pak Haji. Malam, Pak. Malam. Ya. Baik, Haji di Jakarta atau di mana nih? Sedang di Jakarta, Pak. Jakarta enggak ke kebun ya? Belum, Pak, belum. Oke. Bos, kalau saya kasih pertanyaan nih. Kalau saya punya list banyak supervisor dan harus diputuskan saya harus mengurangi 10% supervisor, saya harus PHK. Kira-kira yang saya harus PHK itu profil supervisor seperti apa menurut Mas Sigit? Monggo, Mas. Kalau menurut saya yang harus dikurangi duluan itu yang low performance, dan juga yang kedua yang potensinya kurang. Low performance, jadi ada potensinya kurang, oke. Iya. Jadi yang pertama itu yang low performance, karena memang proven kinerjanya kurang, jadi kita bisa kurangi untuk layer pertama. Untuk yang kedua itu yang tidak ada potensi. Tidak ada potensi. Atau potensinya kurang, ya mau nggak mau kita kurangi juga. Seperti itu, Coach. Baik. Cuman kadang-kadang kan ada supervisor yang tukang manut ya, Mas ya. Dia manut, baik budi, baik banget Mas, tapi ya low potensi. Apalagi Mas, low performance. Low performance. Itu disayangi oleh orang sekitar. Itu menurut Mas Sigit gimana? Ya, kalau gini ya, saya selalu menyampaikan kepada orang-orang bahwa kita itu bertemu
di tempat kerja itu niatannya bekerja. Jadi kalau memang niatannya untuk disayangi itu ya kita lihat-lihat dulu gitu. Jadi motivasi yang pertama itu yang selalu saya ingatkan bahwa kita ini di sini semuanya ketemu niatannya adalah kerja. Kerja ya kerja yang profesional begitu, Coach. Jadi kalau memang niatannya mau disayangi semua orang ya jangan kerja di perusahaan, di tempat yang lain. Siap. Mas Sigit. Berikan saya Mas, top 3 yang paling dikeluhkan kepada para supervisor. Apa ya 3 hal utama yang sering dikeluhkan kepada para supervisor menurut Mas Sigit? Yang sering dikeluhkan ini kan kadang gini ya, di supervisor itu kan mereka banyak dengan praktikal. Nah, kadang tidak nyambung dengan atasannya gitu. Bisa jadi mungkin yang atasannya terlalu teoritis, atau mungkin yang supervisornya ini tidak menemukan solusi yang tepat gitu atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi gitu. Dan atasannya bilangnya ya cobalah dipikirkan bagaimana dicarikan yang baik atau mana. Nah, kan cuman kalau supervisor itu kan mereka mintanya ya mereka menyampaikan, ada yang supervisor itu menyampaikan beberapa alternatif 1, 2, 3. Cuman kan mereka perlu juga guidance ya, bagaimana yang kira-kira supaya pas ini dengan apa permasalahan yang terjadi di lapangan gitu, Coach. Oke. Baik. Nah, untuk quick win nih Pak. Ya. Nah, kita perusahaan nggak punya duit untuk bikin development, kita lagi krisis, semuanya krisis. Nah, gimana cara memperbaiki para supervisor seperti itu, Pak? Untuk yang perusahaan tidak punya duit kan kita bisa pakai internal training ya. Kita pun sebenarnya banyak kok, tidak harus semuanya itu dengan uang ya Pak ya. Karena uang itu memang untuk mendrive atau mempercepat, tapi banyak yang kita bisa lakukan itu tanpa uang. Misal yang sering saya temui itu banyaknya yang ketidaksinkronan antara yang di permasalahan yang di lapangan yang belum menemukan solusi, tapi dari atas selalu memberikan target. Nah, ini yang sering tidak ketemu. Begitu. Nah, berarti yang harus dibenahi atas dulu atau bawah dulu, Pak? Kalau menurut saya goalnya dulu, atas dulu, karena kalau yang bawah ini ya menyesuaikan, tapi goalnya dulu apa gitu, targetnya apa gitu. Misal kita mau efisiensi ya sudah, berarti harus benar-benar clear gitu. Untuk itu makanya peran ISR sangat strategis di situ ya Pak? Ya betul, saya selalu menjembatani, jadi sering kalau saya ajak ngobrol, karena supervisor ini mereka lebih terbuka kalau kita ajak ngobrol, informal, santai, terus kita tanya, kenapa ya seperti ini, kenapa ya, kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang provokatif itu, mereka terbuka, iya Pak, ini aduh susah Pak, ini saya sudah jelaskan begini, tapi nggak ada keputusan, nah sudah keluar, nah itu dari situ kita menyambungkan gitu. Apa yang kira-kira kita bisa bantu, kita sambungkan. Oh, kita ketemu dengan manajer, kayaknya ini kita perlu ini deh gitu. Kita mendrive begitu. Begitu, Coach. Siap, Mas Sigit. Baik, saya panggil manajer, salah satu manajer di Nunjau di kota Jambi. Pak Johan Low, malam. Pak Johan. Malam, Coach. Oke, Bos. Oke. Sebagai manajer, Bapak kan punya banyak asisten, punya supervisor gitu ya?
Yes. Halo. Pak Johan? Pak, iya Coach. Oke, sinyalnya putus-putus ya Pak? Ya kayaknya kurang bagus ini sinyal. Hilang-hilang simbol Coach. Oh, oke. Pak, tips untuk para supervisor supaya cepat karir, menurut Pak Johan apa Pak? 1-2 tips, silakan Pak Johan. Kalau menurut saya ya itu memang harus ini belajar sendiri ya. Karena kalau pengalaman saya kadang-kadang perusahaan tidak selalu punya mekanisme atau apa yang bisa membuat kita itu bertumbuh ya. Jadi inisiatif sendiri, tidak mesti atau tidak mengharap training dari perusahaan. Jadi belajar sendirilah ya. Kalau menurut saya itu yang pertama. Kedua, harus berani untuk mencoba hal-hal yang baru ya. Terus berani mencoba hal yang baru sehingga bisa sesuatu yang lebih beda ya dengan yang lain. Nah, yang ketiga, kalau menurut saya tipsnya itu adalah itu harus punya sesuatu yang lebih dibanding yang lain. Sesuatu yang lebih dari yang lain. Enggak GGA ya Pak ya? Yang lebih dari lain minimum ya. Misalnya kelebihan kita misalnya lebih rajin atau lebih berani atau lebih pintar ya. Punya sesuatu. Itu yang bisa kita menjadikan beda dengan anggota kita. Minimal harus satu. Harus kita minimum ada satu kelebihan gitu ya Pak? Iya, minimum lah ya, satu ya. Harusnya sih semakin banyak semakin bagus. Tapi minimum yang bisa kita tonjolkan, yang bisa kita tunjukkan kepada orang bahwa kita pantas di situ. Baik. Jadi, terima kasih Pak Johan. Cukup manajer cukup senior di Sinarmas Forestry di Jambi. Kawan dekat saya juga, Pak Johan Low, Jambi, thank you. Dan terakhir mungkin saya ambil untuk yang anak muda yang sedang berjuang. Nggak berjuang sih. Anak muda yang cerdas, lulusan S2 IPB, saya panggil Pak Aman Mustika. Pak Aman, selamat malam. Pak Aman Mustika. Pak Aman. Oh, ini tadi sudah out ya. Pak Aman masih monitor, sekali lagi saya panggil. Oh, sudah out dia. Baik. Nah, saya panggil yang dari sorry. Nah, yang anak muda aja ya. Siapa ya? Saya akan panggilkan anak muda. Oke, Pak Didan Ramdhani masih? Pak Didan Ramdhani monitor. Pak Didan. Oh, dan yang kalian kesulitan nggak bisa bicara. Baik teman-teman, saya rasa ini sudah jam 9 lewat 3 menit. Mungkin saya biarkan teman yang summarize saja. Saya panggil teman dekat saya juga, mantan Sinarmas cukup senior, sales marketing cukup senior, Bapak Anyan. Bapak Anyan, selamat malam. Halo Coach. Yes. Okay. Yes. Apa kabar? Videonya mana nih Pak? Bentar Pak. Oke. Wah senang nih Pak dia di sini. Oke. Sama teman-teman juga.
Oke, siap. Itu ada Pak Johanno terus, Pak. Foresti. Banyak juga kawan-kawan Sinarmas di sini, Pak ya. Halo Pak Nyan. Ikut aja, saya selalu berada teman-teman. Putus-putus Pak Nyan. Iya nih, saya juga kurang. Oke. Siap, kurang. Oke, terima kasih Pak Nyan. Mungkin nanti kalau ada sinyal yang bagus ya Pak ya, saya akan lagi karena suaranya kurang terdengar dengan baik. Baik, saya panggil dulu deh Pak Denny Suryana. Pak Denny Suryana masih monitor kita? Masih Pak. Oke, Mas Denny. Mas Denny sekarang di perusahaan apa ya? Saya di banking, Pak. Oh, banking. Boleh tahu bankingnya? Bank Mega, Pak. Oke, Bank Mega. Mas Denny di Bank Mega pegang apa sekarang? Aceh, Pak. Oh, Human Capital. Iya, Pak. Oke, Mas Denny. Sekaligus closing malam hari ini, Mas. Yang ngopi kita. Sekalian, pertama sambutan Mas Denny terhadap aktivitas hari ini. Kedua adalah summarize kegiatan Warkop malam hari ini. Monggo Mas Denny. Kalau dari sisi ECI, saya baru kali ini join, sangat bagus ya Pak, bahasannya berisi, padat. Jadi kalau summarize-nya sih, untuk menjadi seorang supervisor, kita harus memantaskan diri. Dari supervisor untuk jadi manajer, kita harus memantaskan diri, harus mau belajar, harus mau terus menambah ilmu. Ini Pak. Sama kayak Pak Juando sampaikan tadi ya, terus belajar. Iya, betul Pak. Baik Pak Denny Suryana dari Bank Mega Human Capital. Baik kawan-kawan, kita closing malam hari ini. Say thank you teman-teman yang sudah hadir. Sampai ketemu besok malam, kita akan webinar. Saya lupa nanti tak grup ya. Kalau nggak salah besok malam itu kita bicara supply chain. Ya. Kemudian hari Rabu kita ada Pak Dokter Direktur Utama Rumah Sakit di Jawa Timur. Itu akan membahas corona plus penyakit kanker paru-paru. Hari Rabu ya. Dan tetap monitor di grup Expert Club Indonesia di seluruh WhatsApp grup seluruh Indonesia. Baik, terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.